Pengalaman kerjamu di daftar riwayat hidup ditulis apa teman-teman? Apakah programmer? Nah, kalau programmer, hati-hati, siap-siap kamu akan ditelepon panitia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman CHSN 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan share mengenai pengalaman asli ya dari CPNS alumni Base Channel tahun 2019 yang menulis pengalaman kerjanya dengan programmer. Nah, mereka ternyata langsung ditelepon oleh panitia. Bagaimana kisah selengkapnya akan saya bahas di slide berikut ini. Sebelum kita membahas mengenai cerita ini, saya ingatkan bahwa saya membuka workshop 101 masalah CPNS, di mana di dalam workshop tersebut saya menjelaskan dengan detail banyak ya mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh CPNS, tips-tips wejangan menarik selama teman-teman menjadi CPNS, apa yang perlu teman-teman lakukan, apa yang tidak perlu teman-teman lakukan. Nah, ini akan saya bahas di workshop ini ya. Jangan lupa silakan teman-teman mendaftar. Caranya silakan teman-teman hubungi t.me/microbus seperti itu, atau teman-teman bisa cek di link deskripsi ya. Nah, seringkali kita itu berpikir bahwa menulis pengalaman kerja dengan sedetail-detailnya akan menambah masa kerja. Atau ada juga yang berpikir kalau semakin panjang pengalaman kerjanya, maka akan semakin keren di mata verifikator berkas. Padahal tidak demikian ya teman-teman ya. Pengalaman kerja pada DRH ini hanya dibutuhkan oleh instansi untuk keperluan lebih lanjut, tidak berpengaruh signifikan terhadap sukses tidaknya suatu pemberkasan. Kemudian tim verifikator ini lebih fokus pada kelengkapan berkas, kesesuaian data nama, NIK, tanggal lahir pada semua berkas dokumennya, baik di dokumen KTP, KK, dan ijazah. Kemudian tim verifikator juga melihat kesesuaian data ijazah dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kemudian hasil tes kesehatan dan hasil tes bebas narkobanya. Kemudian kebanyakan pengalaman kerja ini nggak akan menambah masa kerja ya pada saat pemberkasan. Ingat, pada saat pemberkasan. Jadi banyak yang di skip. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa pengalaman kerja menambah masa kerja. Nah, di situ saya sudah jelaskan detail mengenai kenapa banyak yang di skip seperti itu. Nanti silakan dicek di link di atas ya. Kemudian ini ada cerita menarik ya, alumni saya di Base Channel tahun 2019, CPNS 2019, yang menuliskan pengalaman kerjanya sebagai programmer di sebuah perusahaan swasta. Ternyata setelah beberapa minggu dia melakukan pemberkasan, langsung dihubungi oleh instansinya. Singkat cerita, dia ditanya begini ya, apakah kamu bisa bahasa pemrograman mas? Bisa membuat program? Dia jawab, bisa pak. Bahasa pemrogramannya apa? PHP, Laravel, Android pak. Oh kalau gitu bisa nggak saya minta dibuatkan absensi online? Kalau boleh tahu detailnya seperti apa pak? Jawab CPNS-nya. Kemudian dari panitia instansi menjawab, jadi setiap ASN di lingkungan Pemkot bla 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 ini bisa absen di mana aja mas dengan HP Android mereka. Oh bisa pak, jawab CPNS-nya ya. Nanti coba saya buatkan. Oke, kalau begitu besok datang ke sini ya Mas untuk penjelasan lebih lanjut. Oke Pak, jawabnya CPNS. Nah, dari cerita di atas bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya kebutuhan programmer di instansi ini cukup besar. Setiap pimpinan perangkat daerah itu dituntut untuk membuat inovasi ya. Makanya dari jauh-jauh hari ini yang saya wanti-wanti ya. Jadi di jauh-jauh hari panitia instansi ini mengintip data riwayat hidup teman-teman, terutama data di pengalaman kerjanya dan kemampuan skillnya. Jika teman-teman
mengisi pengalaman kerjanya berhubungan dengan programmer, maka siap-siap ya teman-teman, teman-teman akan segera mendapatkan job yang pertama. Yang perlu teman-teman garis bawahi ya, bahwa jika mendapatkan job seperti ini, jangan harap nanti dapat uang tambahan atau uang lemburan ya. Karena yang namanya PNS sekarang sudah tidak mengenal lagi mengenai honor-honor kegiatan, apalagi teman-teman statusnya masih CPNS ya. Agak tabu kalau teman-teman mengungkit-ungkit uang-uang seperti itu. Silakan nanti teman-teman tunjukkan dedikasimu dengan penuh semangat. Oke? Nah, tapi sebelum teman-teman mengambil job membuat program atau aplikasi, ada baiknya teman-teman perhatikan beberapa hal berikut ini. Hal yang pertama yaitu membuat program di instansi pemerintah ini memerlukan pemahaman birokrasi, aturan main yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh, jika teman-teman ini membuat program absensi online, maka teman-teman perlu pelajari aturan-aturan tentang disiplin PNS. Kalau PNS yang bersangkutan telat, kemudian terus diakumulasi lebih dari 7 jam, maka konsekuensinya apa? Kemudian kalau PNS yang bersangkutan sedang dinas luar, cuti, aturannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak cuma bisa ngoding aja ya, tetapi aturan mainnya juga harus bisa. Kemudian kendala berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, untuk membuat program biasanya teman-teman nanti hanya diberikan PC kantor aja ya, tanpa dipinjami laptop. Jadi teman-teman harus menyediakan laptop sendiri, kemudian untuk unit testing di Android-nya juga teman-teman pakai HP sendiri. Selain itu biasanya ketika dikonekkan dengan server, ini ada kendala di jaringan. Karena yang namanya absen itu biasanya dilakukan pukul 7 pagi ya, sesuai jam kerja masing-masing dan jam pulang masing-masing. Nah, jika mendekati absen pagi dan absen sore ketika pulang, ini biasanya kan dilakukan serentak ya. Nah, ini kapasitas jaringannya biasanya terbatas dan kemampuan servernya juga terbatas. Nah, pasti nanti ada trouble. Ditambah lagi kalau HP yang digunakan oleh si pengguna adalah HP Android versi jadul, sehingga nanti biasanya ada kendala ketidakkompatibelan. Nah, ini yang nanti akan teman-teman temui ketika teman-teman membuat aplikasi. Namun sayangnya kalau ada trouble, seringkali kamu yang disalahkan, seolah-olah programmu itu penuh dengan bug. Maklum ya, karena pemahaman tentang IT, tentang pemrograman ini di instansi ini saya pikir masih banyak yang kurang. Seperti itu. Jadi tahunya yang namanya ada komputer, ada programmer, ini bisa jadi program. Kenyataannya setiap program ini butuh spesifikasi hardware tertentu agar bisa berjalan dengan normal. Nah, pemahaman seperti itu nampaknya itu belum banyak yang bisa menerima ya, atau mungkin pemahamannya belum sampai ke situ sehingga kalau ada masalah-masalah ini teman-teman yang nanti dalam tanda kutip disalahkan ya. Kemudian kendala berikutnya atau tantangan berikutnya yaitu SDM yang masih kurang. Nah, untuk membuat program absensi online biasanya hanya kamu sendiri nanti yang mengerjakan. Kamu tanya kanan kiri, teman sekantor pun banyak yang nggak ngerti karena memang kemampuan SDM-nya itu mohon maaf ini jauh tertinggal ya dengan lulusan yang sekarang. Karena kalau misalkan teman-teman tanya ke saya sekalipun, saya yang lulusan ya tahun-tahun jadul ya, tahun 2006, ini kan zaman dulu belum ada mata kuliah tentang Java, tentang Android seperti itu belum ada. Jadi kalau teman-teman tanya rekan sekantor yang sudah senior pun, rata-rata itu jangan banyak yang belum mengerti ya teman-teman. Nah, celakanya jika hal ini dibiarkan, maka ketika implementasi dan ada trouble, ini nanti teman-teman yang disalahkan ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada tantangan membuat program seperti membuat aplikasi, ini teman-teman kaji ulang ya. Jawab sesuai dengan kapasitas teman-teman. Jangan nanti langsung asal jawab ya aja. Tetapi teman-teman perlu tanyakan dulu spesifikasi hardware yang dimiliki oleh
instansinya seperti apa, baru teman-teman bisa menjawab. Nah, dari sinilah ini awal mula terjadinya stres. Kamu belum mengenal lingkungan kerja, belum mengenal karakter orang, belum mengenal birokrasi seperti apa, dan hal lain, tetapi kamu langsung jawab ya aja ya, terlalu kemajuan, alias terlalu show off di awal. Jadi ketika mendapatkan job seperti ini, teman-teman harus sampaikan secara elegan spesifikasi yang ada seperti apa, spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa, dan peralatan-peralatannya yang sudah ada seperti apa, dan SDM pendukungnya seperti apa. Ini perlu. Jangan sampai teman-teman ini maju sendirian ya. Perlu dikaji ulang, perlu dirapatkan seperti itu. Jangan asal jawab iya. Nah, jika teman-teman bingung menghadapi seperti ini, nanti teman-teman bisa ikut di kelas workshop saya, workshop 101 masalah CPNS. Nanti di situ saya berikan tips-tipsnya bagaimana cara istilahnya menolak halus, atau teman-teman kalaupun menjawab iya, ini ada ininya ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dulu, sehingga nanti ketika mau implementasi, teman-teman ini tidak mengalami kesulitan yang berarti. Nah, dari situ pelajaran apa yang bisa teman-teman petik? Pelajarannya adalah jika teman-teman punya skill IT, kemudian apalagi teman-teman punya pengalaman di bidang programming, sebaiknya simpan dulu aja ya. Nggak perlu teman-teman show off dulu, isi DRH dengan banyak pengalaman kerja di bidang IT dan lain sebagainya. Teman-teman perlu pelajari dulu karakter di lingkungan kerjanya. Paling enggak selama 3 bulan pertama. Jalin relasi dengan atasan dan bangun teamwork sesama rekan kerja. Jika dirasa lingkungan kerjanya cocok, atasannya baik, kemudian suasana kerjanya nyaman, dan teman-teman betah, maka silakan teman-teman nanti tunjukkan kemampuanmu secara bertahap. Dengan demikian, teman-teman akan nyaman dan enak ketika menjalani bekerja. Ketika diminta untuk membuat program sekalipun, teman-teman sudah tahu nih, mana rekan kerja yang bisa diajak bekerja sama, mana peralatan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat sebuah project program. Jadi nanti teman-teman lebih enak menjalaninya. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa selama teman-teman bekerja, nanti masih banyak kok kesempatan untuk menunjukkan jati diri dan kemampuan teman-teman yang sebenarnya. Jadi jangan khawatir ya, ada momen di mana teman-teman nanti bisa show off di tempat kerja. Oke, jika teman-teman nanti ingin mendapatkan wejangan atau nasihat yang lebih banyak mengenai karir, mengenai hak dan kewajiban PNS, apa yang perlu teman-teman utarakan, apa yang teman-teman sebaiknya jangan dulu, dipending dulu, kemudian mengenai latsar CPNS, mengenai angka kritik panata komputer, silakan nanti teman-teman bisa gabung di workshop 101 masalah CPNS. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut silakan hubungi saya di t.me/microbest. Oke, semoga bermanfaat ya video ini ya. Jangan sekali-kali show off dulu. Tetap keep calm, slow, dan jangan show off. Oke, saya Bos Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.